Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mulai bahas tentang podcast. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu saya Tangguh Rifki. Saya itu podcaster di digitalytics.id dan saya sekarang sebagai digital marketing strategis di Pustaka Lebah. Cuman topik kali ini bahasnya podcast ya. Jadi saya sebagai podcaster seperti apa. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi saya apa ya, berkecimpung di dunia digital marketing. Nah, jadi podcast saya nggak jauh-jauh tentang digital marketing. Nah, sekarang saya akan jelasin tentang podcast for business. Nah, sebenarnya podcast ini ntar ke depannya bisa nggak sih gitu ya, buat bisnis kita, bisa nggak untuk pertumbuhan bisnis kita. Nah, sebelum kita mulai, saya mau jelasin apa itu podcast, bagi yang belum tahu. Ini saya mulai dari awal, karena awal-awal saya juga, buat apa sih podcast gitu kan. Eee, emang ada bagusnya atau ada untungnya gitu kayak podcast gitu. Nah, jadi podcast ini kita sadur ya, berdasarkan KBBI dan Wikipedia. Wah, ini teoritis banget ya. Tapi kebanyakan orang bilang podcast, saya pikir podcast itu udah di Indonesia banget, ternyata podcast itu dari bahasa Inggris. Jadi kalau di Indonesia itu adalah siniar. Siniar itu yang biasa kita dengar kalau di siaran radio tuh ya. Ternyata kita itu siaran lah. Nah, jadi artinya berita musik sebagainya yang dibuat dalam format digital, baik audio atau video yang diunduh melalui internet. Nah ini dia. Ternyata seperti inilah podcast. Nah, cuma kita kan nggak biasa lah dengan siniar. Oh, udah dengerin siniar nggak? Jadul banget ya siniar. Kan akhirnya kita udah termodernisasi ya dengan podcast. Nah, sekarang adalah why podcast gitu. Kenapa harus podcast gitu? Harus podcast aja gitu, nggak ada channel lain. Nah, ini kenapa why, ini akan saya jelasin. Coba deh, teman-teman, amatin ya, kalau lagi di kereta, enak nggak sambil dengerin audio misal. Ya coba yang saya naik kereta, apalagi kalau yang di Jakarta ya, itu dari Bogor sampai ke Jakarta, naik KRL ya, atau komuter lain, itu rata-rata megang HP, pakai headset. Baik itu dia lagi dengerin musik atau media yang lain, atau lagi nonton ya, atau lagi di kendaraan, misalnya lagi nyetir, naik motor gitu. Itu rata-rata itu dengerin audio pasti lebih enak. Nah, jarang lah yang nyetir di mobil diem aja gitu, merenung gitu kan. Nah, satu lagi nih, keadaan momen yang paling sering, lagi ngelamun atau ngerenung. Coba, paling enak tuh pakai audio, biar makin mantap, meratapnya gitu lah. Jadi rata-rata di 3 kondisi ini kita akan mengalami, alam bawah sadar kita tuh akhirnya terbuka gitu. Jadi saat kita merenung paling banyak tuh di mana? Nah, ini coba tebak, paling banyak merenung di mana? Biasanya tadi kita sudah sebut ya, di perjalanan. Di mobil itu, misalnya kita lagi sendirian, lagi ngobrol, kita lagi ngerenung sendirian, dengerin sesuatu gitu ya. Kita lagi mikirin kerjaan atau yang tadi, atau kita mikirin tentang kuliah kita, atau tentang keluarga kita, atau apa, kita pasti lagi mikirin, nggak mungkin kita diam otak kita. Nah, saat-saat kita berpikir itu, kita sambil dengerin itu pasti masuk ke kuping kita. Yang kedua adalah di kamar mandi. Wah, ini ternyata paling banyak teman. Bahkan kadang saya suka baca buku malah di sini, mencari inspirasi ternyata dapat di sini. Nah, ini 2 keadaan yang kita paling banyak berenung. Nah, pertanyaannya adalah, ada insight nggak dari 2 keadaan ini kan? Nah, insight-nya apa nih, Mas? Nah, jadi podcast itu bisa jadi media yang ampuh, eee, saat orang berada di keadaan merenung. Jadi baik di kendaraan atau di kesendirian, gitu ya. Jadi podcast inilah yang paling ampuh, karena saat dia merenung, diam, ya pasti dengerin sesuatu. Maka datanglah podcast ini hadir di hadapannya atau didengerin. Nah, ini insight-nya ya. Nah, seberapa besar pertumbuhannya podcast? Nah, kita gini, kita kan lihat media-media channel semacam Facebook, Google, bahkan yang terbaru adalah TikTok. Nah, cuman podcast seberapa besar pertumbuhannya? Worth it nggak sih untuk kita perjuangin untuk misalkan kita sebagai brand? Atau beda dengan yang hobi yang suka cah-cicul, cas-cas, cuap-cuap doang. Nah, cuman kalau sebagai brand, worth it nggak, podcast itu sebagai media channel untuk, menemukan bisnisnya?
Sekarang kita lihat datanya. Yang pertama adalah data Google Trend. Ini data umum yang ada di Google. Kita search aja di Google, kita bisa ngeliat kan nah ini kan ada podcast di Indonesia selama 12 bulan ke belakang itu mengalami peningkatan. Udah jelas dari grafiknya ini sudah jelas pertumbuhannya naik. Jelas ya. Ini data terbaru. Nah, bagaimana dengan data yang lebih lama? Nah, kita lihat. Kita lihat dari kota berita yang lain. Itu dari CNN. Podcast masa depan penyiaran yang belum pasaran di Indonesia. Wah, tapi berita ini kita perhatikan. Jadi berita ini kan tahun 2018. Sedangkan sekarang 2020. Berarti kan ada penaikan. Betul ya, apa yang dikatakan CNN waktu di tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan. Jadi kita mau ambil peluang di sini atau enggak? Kita mau ngambil podcast atau enggak? Nah, ini datanya yang ditunjukkan dari pertama Google Trend, kedua adalah berita dari CNN. Kemudian dari Kompas. Nah, pendengar podcast di Spotify naik 50%. Ini yang luar biasa 50%. Misalkan kita sebagai pebisnis punya customer 100. Kemudian dalam 1 tahun kita punya pertumbuhan bisnis sampai 50%. Tiap bulannya naik 50%. Itu kan besar. Nah, sedikit ngutip ya dari reportnya. Nah, secara total jumlah pengguna aktif bulanan itu 232 juta. Wow, Spotify naik 7%. Itu kan kemudian yang secara year on year mencapai 1,5 miliar euro. Itu setara dengan 23,3 triliun. Ini dahsyat ini. Sementara dari pelanggan gratisan itu sampai dengan 2,5 triliun. Nyata yang berbayar lebih banyak. Cuma pertumbuhannya itu kita lihat data di atas adalah 50%. Tumbuh. Kita mau ambil adil nggak di sini? Gitu ya. Nah, kemudian dari kata data, podcast kian populer di kalangan anak muda. Ternyata tidak hanya di orang-orang tua atau orang-orang jadul dengan audio. Ternyata di anak muda juga. Nah, dari mana nih datanya? Kita lihat dari Korea, Spanyol, Irlandia, AS, Swedia. Itu data di tahun 2019. Popularitas podcast di berbagai negara tahun 2015. Pertumbuhan 35%. Spotify tadi 50%. Di Korea naik pertumbuhan 53%. Ini berdasarkan dari survei Reuters Institute bersama Universitas Oxford ya. Nah, 38 negara menggunakan podcast, bahkan separuh responden berusia kurang dari 35 tahun. Jadi podcast itu ternyata kekinian, gitu bro. Nah, karena anak muda ya. Jadi podcast itu ada pertumbuhannya di anak muda. Ya kita lihat ya di AS kita misalkan kita menggunakan kiblatnya bukan AS gitu kan di Amerika, misalkan kita jualan di Amerika. Di Amerika booming satu produk di tahun 2019. Berarti di Indonesia akan booming secara cepat. Sekarang makin cepat bisa jadi baru tahun ini 2020. Biasanya kan seperti itu. Maka kalau podcast sudah booming di Amerika, siap-siap di Indonesia akan booming juga. Kita mau ambil peran nggak di sana? Gitu. Kemudian karena data juga memunculkan data 5 topik teratas podcast Indonesia di Spotify yang paling rame. Nah, yang pertama adalah komedi ya. Yang komedi, kemudian cerita misteri, sosial budaya, olahraga, seni dan hiburan. Jadi ini yang 5 tertinggi. Gak jauh-jauh dari ngelawak-ngelawak ya, tawa-tawa ya, soal misteri lah. Ternyata misteri ada juga main podcast. Kemudian kita cek sekarang adalah kita sudah tahu datanya, kita tahu kebesaran pertumbuhannya, bagaimana mulainya ini kita, ya kan? Mau mulai atau enggak gitu kan? Atau kita nunggu benar-benar sampai booming dulu gitu, atau kita memang harus sudah mulai dari sekarang, saat booming kita sudah muncul dulu ya. Ini jadi how to start-nya. Nah, kalau saran dari saya, ini kalau untuk memulai ya, itu mulai dari apa yang Anda sukai dan Anda expert di situ. Oke. Jadi niche banget lah. Karena kalau kita mulai dengan yang broad, nah kita coba lihat, kita balik lagi ke beberapa data tadi yang 5. Komedi, itu kan ya orang suka komedi, olahraga, orang suka olahraga, rata-rata passionate. Nah, seni, hiburan, cerita misteri, sosial budaya. Belum ada topik-topik yang lebih melebar kemana-mana. Jadi benar-benar jadi kayak ada follower lah. Kayak di IG itu suka dengan satu akun, dengan artis tertentu. Nah itu
Seperti inilah podcast, dia akan menyukai dengan suatu topik yang dia sukai. Jadi mulailah dari niche tertentu, Anda suka di situ dan Anda ekspor di situ. Tapi untuk bagi bisnis gimana Mas? Gitu ya. Nah, gimana untuk nyampein bisnis? Anda bisa bikin konten-konten yang mereka bisa dengar. Contoh, misalkan bidang otomotif, ya berarti kan akan gimana cara merawat kendaraan, berbicara tentang update otomotif terbaru. Jadi user-user itu bisa mendengar di melalui podcast. Jadi nggak melulu tentang YouTube ya, di podcast juga bisa. Nah, saya sarankan mulai dengan fun, kesenangan lah, happy gitu ngerjainnya. Karena lihat dari data ini komedi paling besar. Orang tuh ternyata butuh refreshing gitu. Jadi materinya itu yang jangan terlalu berat. Materi-materi yang menambah insight, nambah wawasan ringan-ringan. Jadi mereka sudah berat di kantor, butuh solusi atau butuh hiburan atau apa gitu ya. Nah ini dia. Jadi kita start with fun ini kita wajib banget. Kita ambil insight dari sini. Jadi kita bikin saya bikin ini belum ada niche masak-masak. Gimana cara masak menggunakan podcast? Gitu, tantangan. Coba aja. Ada follower-nya atau enggak. Nah, saya sarankan fokus dengan value yang Anda miliki. Nah, kenapa? Ini coba lihat, kita bisa lihat dari ini Apple Podcast saya screenshot, dari konten-konten yang muncul adalah motorsport lah, habis itu tentang bahas tentang hidup biskuit, tentang podcast minggu ini, tentang rapot, minggu keluarga, podcast belum tidur, komedi, podcast itu rata-rata jawaban yang ya benar-benar personalis banget lah. Dia kayak ngewakilin diri sendiri, seperti itu. Jadi keluarkan feeling-nya di situ. Nah, jadi pertanyaan, saya jadi makin bingung Mas, mulai kayak apa nih Mas? Haruskah mulai dari niche market gitu ya? Jawabannya ya jelas, tidak lah. Jadi saya harus mulai dari mana? Nah, ini teman-teman bisa mulai dari komunitas. Karena apa komunitas? Nah, jadi gini, sejatinya komunitas itu bisa jadi menjadi audiens. Contoh, kita bikin podcast tentang hobinya motor. Ya kita cerita apa aja, oh saya jalan ke sini, cerita saya perjalanan kayak gini. Oh komunitas itu akhirnya lama-lama jadi audiens kita. Lama-lama maka lama-lama bertumbuh-bertumbuh. Ya, saya beberapa teman yang memiliki bisnis di bengkel dan lain bahkan bikin podcast. Jadi ada potensi seperti ini. Jadi saat niche banget, jadi banyak yang mengikuti, akhirnya mereka suka, akhirnya menjadi audiens kita dan mereka akan menceritakan. Bahkan mereka yang sudah saya rasakan nih, saya dengan pribadi mereka akan status dengan sedang mendengarkan podcast kita di Spotify. Terima kasih atas insight-nya, pembelajarannya. Nah, itu di saya pribadi. Jadi itu yang saya rasakan. Nah, mulai pakai tools apa aja nih, Mas? Nah, ini dia. Mulai pakai tools apa aja. Saya harus mulai kayak gimana? Jangan-jangan sulit nih saya mulai gitu kan. Ternyata enggak juga, mudah insya Allah. Jadi mulai pertama menggunakan handphone. Jadi di aplikasi di handphone Anda pasti ada voice recording. Nah, itu udah bisa mulai dari situ ya, ngomong aja, ya ketika ngomong cuap-cuap gitu. Bahkan tidak harus dengan yang barang-barang yang mahal ya. Mulai dari sini publish, nanti lama-lama perbaikan, dapat masukan dari audiens yang dengar, apa kurangnya nih audionya mungkin atau apa, itu baru kita perbaiki. Jadi start with, small ya, easy lah, lebih mudah gitu kan, daripada nggak mulai-mulai nunggu produknya, nunggu gigs yang bagus dulu gitu, ya. Sebagai contoh, ini dia. Tim Ferris. Jadi kalau kita punya laptop, bisa pakai caranya Tim Ferris. Jadi cukup beli mic satu dan malah jadilah UI podcast gitu ya. Nah, bahkan dari datanya tim ini, dia ada 100 tim dengan laptop yang satu itu aja dan mic-nya, dia bahkan mendapatkan 400 million download gitu, 400 juta, luar biasa. Dengan harga mic yang hanya $65. Bayang, jadi esensinya sebenarnya podcast itu adalah, apa yang dibicarakan itu ya, atau apa yang disampaikan. Jadi jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang teknikal, oke? Selanjutnya apa nih? Saat kita sudah bikin podcast, oke, kita anggap kita, teman-teman sudah nge-record ya, baik dari laptop atau dari handphone. Lanjutnya apa nih? Podcast-nya mau di-publish ke mana gitu kan. Tiba-tiba record ini kita jadiin
MP3 kita upload di status. No, 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 nggak gitu. Nah, jadi kita publish ke Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, dan lain-lain. Nah, itu banyak channel-channel lain. Cuma rata-rata 3 channel atau 4 channel yang besar. Nah, gimana cara mempublish-nya? Ini ada caranya, ada yang berbayar, ada yang gratisan. Nah, mulailah dari yang gratis saja. Itu gratis menggunakan Anchor ya. Ini kalau bahasa Indonesia Ancor, Ancor, Ancur ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Anchor ini, itu gratis, teman-teman publish saja di sini, bikin podcast-nya, lengkapin, sign up lah. Nah, dari Anchor ini, dia akan mendistribusikan ke beberapa channel ini. Jadi dia dari Apple Podcast, Spotify, Google Podcast nanti didistribute otomatis. Nah, cuman kalau dari pengalaman saya pribadi di Anchor ini kalau yang gratis ya mungkin nunggu beberapa waktu ya, biar ini semuanya kebuka channel-channelnya dia dia mendistribusikan secara otomatis. Oke, sudah dapat ya, sudah record, sudah dipublish, dan udah ada hosting podcast. Jadi hosting ini fungsinya ada, jadi kita nggak perlu siapin hosting sendiri. Jadi Anchor ini yang nyiapin. Nah, nyiapin hosting di sana, kita akan share link kita, misalkan teman-teman itu di-share Anchor ini. Atau teman-teman bisa bisa share ke IG kita atau nanti ke channel kita, ya dengerin dong di Spotify bisa. Atau di Google Podcast atau di Apple Podcast. Sekarang how to monetize. Gimana nih saya dapetin duitnya dari podcast? Ada beberapa, eee, cara untuk mendapatkan uang dari podcast ini. Yang pertama adalah dari sponsor. Ini kalau biasanya jika sudah mulai besar dan didengar, sponsor akan datang dengan sendirinya. Jadi misalkan, bahasnya tentang parenting, Anda misalkan biasa, seorang ini ya, psikolog bikin podcast. Nah, rata-rata udah mulai banyak tuh sponsor, dia minta dibikinin konten untuk di bisnisnya, atau dibikin konten mention tentang produknya atau bisnisnya, nah seperti itu. Atau bikinin podcast series gitu kan. "Ayo dong, bikinin podcast series saya misalkan 1 bulan 10 podcast," dia ngasih sponsor, ngebahas-bahas itu. Ini dari sponsor. Yang kedua adalah dari supporter atau follower. Nah, kayak gimana nih Mas? Kok bisa dapat? Jadi Anda bisa membuat konten yang berbayar. Misalkan kita sudah publish sekian puluh podcast atau sekian ratus podcast, kita, akhirnya mikir nih, ada satu konten yang kualitas kontennya bagus nih, dan jumlah follower saya udah cukup. Misalkan, dari daily download saya sudah 200, 500, atau 1000 download ya. Nah, cek ya, dari episode itu berapa bulan kan, kita udah pastikan jangan baru publish 10, 20 episode udah main monetize aja, tahan dulu. Nah, misalkan kita sudah sekian puluh podcast atau 100 podcast, kita monetize. Kita ambil, satu podcast kita anggap podcast premium ya. Misalkan harganya itu satu podcast itu 5.000, 5.000 perak, gitu kan. Buat beli batagor lah 5.000 ya. Tapi ini podcastnya premium. Anda menyampaikan sesuatu yang ini menjadi suatu insightful, ini berharga lah podcastnya. Karena setiap Anda publish episode, minimal sehari 1.000 download satu episode itu. Nah, Anda lihat, yang 1.000 download satu episode di per hari, itu luar biasa. Kita ambil 1.000 aja satu episode sebulan misalkan. Kita hargain 5.000, maka Anda sudah mendapatkan angka 5 juta per episode. Bayang ya. Ternyata dalam sebulan Anda bisa publish 10 episode, ya 5 kali 10, ya yang premium ya, misalkan 10 episode yang premium, itu sudah 50 juta. Simpel ya. Nah, ya itu jadi bisa kita bikin podcast gitu. Atau mereka kita kasih akun, PayPal kayak atau apa yang mereka akan donasi semacam itu untuk mendukung bikin kita konten yang terus bagus. Mereka jadi bayar seikhlasnya lah gitu. Atau kita bikin podcast yang premium seperti itu. Atau kita punya tempat yang lain di luar sponsor dan supporter, ada nggak Mas? Ada, yaitu kita bisa podcast ini bisa sebagai tempat personal branding atau portofolio atau inbound marketing. Ini dia. Apa nih Mas maksudnya? Jadi misalnya gini, personal branding, ya Anda misalkan saya, podcast saya ini sebagai digital marketing. Saya mau cari tempat untuk,
ekspresi tempat saya nih, apa yang saya mau sharing-kan. Awalnya saya bikin podcast seperti, ya udah, saya bikin itu otomatis personal branding saya naik, atau personal branding dari suatu brand naik gitu kan, branding-nya suatu brand naik, karena bikin podcast itu. Atau kita sebagai portofolio saya pribadi, misalkan kita untuk, eee, melamar tempat kerja, atau kita mau deal satu tender ke klien, dilihat portofolio kita bisa ngedengar, sebenarnya kita expert nggak, tadi saya bilang ya, niche kita harus suka di bidang itu dan kita kuasain, kita expertise banget di situ. Nah, itu bisa jadi portofolio. Kemudian inbound marketing, jelas. Kita bisa ngirim message-message, konten-konten di balik itu kita bisa nyebutin suatu brand, brand kita bisa, atau brand yang lain, jadi bisa jadi tempat spot, punya spot buat sponsor. Misalkan kita ngomongin podcast masak-masak, tiba-tiba, "Oke, saya hari ini masak menggunakan bumbu produk ini." Nah, contohnya gitu, itu jadi tempat sponsor. Atau review suatu produk, nah itu bisa jadi tempat sponsor, gitu. Oke, ini salah satu podcast for business. Nah, jadi gimana nih? Tadi kan udah jadi bahas pribadi, cara podcastnya, publish juga sudah, nge-record sudah, semuanya ya. Nah, kita lihat daily value produk Anda. Ini khusus kita bahas tentang bisnis. Pastikan user bisa merasakan kenyamanan dan kepuasan atas produk Anda dengan Anda memperhatikan melalui konten yang di-delivery melalui podcast ini. Jadi kita udah tahu nih, oh ya tadi kita habis akan mengadakan lomba lari, ini karena saat kebetulan sepatu brand Nike gitu ya, ya kita bisa bikin konten lain tentang olahraga. Bahkan tadi olahraga masuk ke 5 besar. Kebayang kan 5 besar itu kita nge-mention satu produk, oh tadi dia lari menggunakan sepatu brand ini, produk ini. Value-nya seperti itu. Kemudian kita bisa melalui podcast ini, kita mengedukasi user untuk memaksimalkan penggunaan produk Anda. Nah, ini kita ya penggunaan, penggunaan ya, kita pesannya. Jadi edukasi user menggunakan podcast ini. Contohnya saya ngedukasi produk otomotif, mereka menggunakan auto detailing misalkan gitu-gitu. Nah, itu kita bisa edukasi mereka, "Oh ternyata merawat mobil seperti ini. Mereka seperti ini dengerin di podcast, sembari jalan. Oh ya ternyata penyampaiannya fun gitu kan, easy lah untuk didengerin ya, untuk menemani perjalanan dan merenung tadi." Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita bertujuan adalah stay connected. Nah, ini dia. Jadi tujuan kita ini, eee, ke klien atau ke customer kita atau ke personal branding kita, kita tetap ada hubungan koneksi ke audiens. Jadi kita bisa terus menjaga customer tetap terkoneksi dengan bisnis kita, user bisa engagement di podcast kita, memberikan feedback atau diselipkan di podcast kita, atau apapun strategi yang Anda ciptakan untuk menjaga customer Anda, lakukanlah gitu kan, dan berhasillah dengan konten. Nah, salah satu channel-nya adalah podcast ini. Dan pastikan konten ini disukai oleh customer Anda. Gimana caranya memastikan ya? Ya Anda harus bikin survei, harus menanya langsung gitu bahkan gitu ya. Gimana, ada butuh feedback apa? Gimana responnya? Bahkan mereka kalau sudah sampai memberikan, kita bisa nge-track dia, eee, update status, itu nge-mention kita gitu kan, berarti ya alhamdulillah kan, podcast kita bagus dan bermanfaat, ada feedback di situ. Ini adalah salah satu result saya. Ini saya statusnya di Apple Podcast. Alhamdulillah di posisi di Indonesia dan di genre marketing, saya sempat di posisi satu podcast saya. Kemudian di rank kedua di 7 Maret yang terbaru turun. Nah, di Indonesia. Kemudian saya cek juga kemarin di mana, di Spotify, di marketing, alhamdulillah masuk di urutan ketiga untuk di digital addiction ini podcast saya. Jadi saya penasaran kok bisa masuk sini kenapa padahal podcast saya tidak lebih banyak dibanding yang lain. Nah, saya nggak tahu kenapanya. Cuman banyak audiens yang download ada, cukup banyak yang download untuk daily-nya. Maka saya masuk ke rank di situ. Ini untuk di Apple Podcast, saya cek di bagian marketing, nah masuk ke 10 besar lah di angka ini ya. Ternyata dari pendatang baru, karena saya baru mulai,
Saya baru mulai podcast itu di bulan akhir November lah, mendekati di 25-an. 29 saya publish podcast pertama di tahun kemarin. Jadi Desember, Januari, Februari, 3 bulan sampai 4 bulan saya sudah masuk di sini. Nah, kalau kita cek podcast-podcast ini, itu udah puluhan bahkan ratusan episode. Nah, apa yang membuat, bisa masuk rank tinggi seperti ini? Pasti jelas konten sama kita, mengajak, user ya, untuk tetap mendengarin. Jadi kita update konten terus. Minimal seminggu 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau bisa sampai 3 kali lah seminggu, kita bikin konten. Minimal 2 kali atau 1 kali ya, paling lama. Kalau makin sering bagus, tapi kontennya jangan terlalu ringan-ringan juga kalau saya pribadi. Terlalu ringan, nggak ada insightful. Kalau saya pribadi kan tentang digital marketing. Itu kalau ringan ya ambiar, bukan ambiar ya, jadi istilahnya pahang ya. Nah, udah pahang itu maksudnya. Jadi terlalu hampa lah gitu ya, nggak ada bobotnya. Nah, jadi podcast itu ada insightful-nya, ada value-nya. Mereka saat dengerin itu, "Oh iya ya, ternyata begini ya," sampai ada aha momennya itu ya. Akhirnya mereka suka, ya akhirnya kita bikin terus konten itu, ya akhirnya bisa hari ini ya mungkin dengan, machine learning yang Apple Podcast nih bisa naik ke atas, bahkan di Spotify bisa di urutan ketiga untuk tipe marketing ini. Oke, paling itu aja, dari saya, eee, jadi podcast untuk dari personal branding dan untuk bisnis, pastikan podcast ini disukain ya, konten-kontennya oleh audiens Anda, teman-teman, gimana caranya jangan lupa disurvei. Insya Allah mudah untuk memulai podcast ini. Satu lagi pesan saya, jangan lupa nge-tracking user yang datang ke podcast kita. Itu bisa, ada caranya untuk nge-trackingnya. Nanti semua disediain di hosting-hosting untuk di tempat kita nge-publish podcast tadi. Oke, itu aja. Kalau mau ada pertanyaan silakan bisa kirim ke email saya. Nanti kita bisa diskusi, bisa komunikasi untuk lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.